Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Okay. Amma ba'd, ahibati fillah wa ikhwani fid din, azza Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kitab tafsir, yakni mukhtasar tafsiri Ibn Katsir atau yang dikenal dengan Umdatul Tafsir, jadi susun oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu ta'ala. Memasuki surat berikutnya, pembahasan berikutnya setelah suratul Fajr. Itu salah satu surat di dalam kitabullah, dan di antara surat yang disunnahkan untuk juga dibaca dalam momen-momen tertentu seperti salat Id ataupun salat Jumu'ah, itu surat Al-Ghasyiyah. Wahiyya makkiyatun, dan dia adalah surat makkiyah. Sebagaimana yang sudah pernah disinggung sebelumnya bahwa surah-surah makkiyah itu isinya berkenaan tentang iman, tentang akidah, tentang yaumil akhir, tentang hari akhir. Karena memang selama berada di kota Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tugasnya adalah menyeru manusia kepada iman, kepada akidah yang benar, dan meninggalkan kemusyrikan. Disebutkan dalam tafsir ini di awal muqaddimah oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan qad taqaddama 'an Nu'man ibn Bashir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u bisabbih isma rabbikal a'la wal ghashiyati fi salatil 'id wa yaumil jumu'ah. Dalam satu riwayat yang sahih dari Nu'man ibn Bashir itu disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca surat Sabbih Isma Rabbikal A'la. Begitu juga dengan surat Al-Ghasyiyah dalam salat Id dan juga salat Al-Jumu'ah. Dan ini mengisyaratkan atau memberikan tanda bahwa Nabi Muhammad SAW itu mengulang-ulang hal yang sama di dalam salat Id dan juga salat Jumu'ah. Bahwa Nabi selalu membaca surat ini. Warawal Imam Malik anna Dhahhak ibn Qais sa'ala Nu'man ibn Bashir bima kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil Jumu'ah ma'a suratil Jumu'ah. Sedangkan di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya, begitu juga Imam Abu Daud, An-Nasa'i, Muslim, dan juga Ibnu Majah, bahwa seorang tabi'in namanya Ad-Dhahhak ibn Qais bertanya kepada An-Nu'man ibn Bashir, bima kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil Jumu'ah, tentang surat yang dibaca oleh Nabi di dalam salat Jumu'ah bersamaan dengan surat Al-Jumu'ah. Nabi membaca suratul Jumu'ah ini di rakaat yang pertama. Nah, surat yang lainnya apa? Maka jawaban dari An-Nu'man ibn Bashir itu adalah hal ataka hadithul ghasyiyah.
Jadi bisa dibaca dengan surat Sabbihisma Rabbikal A'la, atau kadang Nabi membaca dengan Sabbihisma Rabbikal A'la, atau dengan suratul Jumu'ah. Dan ini dibaca secara khusus di dalam salat al-Jumu'ah. Kemudian Syekh Ahmad Syakir rahimahullah ta'ala membawakan penafsiran al-Imam Ibnu Katsir tentang surat Al-Ghasyiyah, dimulai atau diawali dengan ayat yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal ataka hadithul ghasyiyah, apakah telah datang kepadamu, yakni wahai Muhammad, hadithu al-ghasyiyah, kisah atau cerita tentang al-ghasyiyah. Ibnu Katsir mengatakan al-ghasyiyatu min asma'i yaumil qiyamah. Al-ghasyiyah itu diantara nama hari kiamat. Dan ini yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Al-Imam Qatadah, Al-Imam Ibnu Zaid, dan ini yang dikatakan oleh A'immah Al-Ajilla, imam-imam yang mulia ini, dimulai dari Ibnu Abbas, Qatadah, dan yang lainnya. Dan kenapa disebut Al-Ghasyiyah? Karena kata beliau-beliau ini, li'annaha taghshin nasa wa ta'ummuhum, karena hari kiamat ini meliputi seluruh manusia, artinya menimpa semua manusia yang hidup pada saat tegaknya hari kiamat. Yang perlu kita ingat bahwa yang merasakan hari kiamat itu hanya syirarul khalqi atau syirarun nas. Ulangi sekali lagi, yang merasakan hari kiamat itu hanya syirarul khalqi atau syirarun nas, yang artinya adalah seburuk-buruknya manusia atau seburuk-buruknya makhluk, dan kesemuanya kufar, kesemuanya bukan orang yang beriman. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman itu sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelumnya. Jadi semua orang yang mukmin, meskipun seberat zarrah keimanan yang ada di dalam hatinya, maka semuanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jauh sebelum Allah menegakkan hari kiamat. Ya, jauh sebelum Allah menegakkan hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Pada hari ghasyiyah itu, pada hari kiamat itu, wujuhu yawma idzin khashi'ah, ada wajah-wajah ya pada hari itu yang khashi'ah, ai kata Ibnu Katsir zalilah. Zalilah artinya wajah-wajah yang hina, merasa hina, dan itu yang dikatakan oleh Imam Qatadah. Dan Ibnu Abbas mengatakan yang maksud dengan khashi'ah, takhsha'u wa la yanfa'uha amaluha, wajah yang tertunduk hina karena merasa hina dan sadar bahwa amalannya tidak berguna bagi dirinya. Bukankah itu keadaan setiap manusia yang merasa bahwa apa yang dia lakukan tidak bermanfaat? Dia merasa sudah nggak ada gunanya, ya. Dan dia menyadari itu pada hari kiamat. Mereka-mereka yang ingkar di dunia, mereka-mereka yang membantah Allah dan Rasulnya, ketika di dunia mereka merasa melakukan yang benar, merasa tidak bermasalah dengan kesalahan yang mereka lakukan. Tapi pada hari itu, pada hari kiamat, semuanya khasyi'ah. Mereka yang ketika di dunia membantah, membandel, ingkar, tidak mau taat, bermaksiat, semuanya khasyi'ah, merasa sangat terhina, merasa hina dengan apa yang mereka lakukan, dan mereka sadar bahwa perbuatannya tidak ada gunanya. Dan Allah juga kemudian mengatakan amilatun nasibah,
Dan ini yang harus kita khawatirkan semuanya. Semua hamba Allah harus mengkhawatirkan ini. Allah mengatakan bahwa yang tertunduk, kepalanya tertunduk, hina pada hari kiamat itu adalah mereka-mereka yang amilatun. Mereka itu sebenarnya beramal. Mereka beramal. Nasibah, bahkan mereka capek dengan amalannya. Ya, tapi letihnya dan amalan yang membuat mereka letih itu adalah amalan yang tidak berguna kelak pada hari kiamat. Ada dua kemungkinan kata para ulama. Imma yang pertama, amalan yang mereka lakukan tidak memenuhi syarat sahnya amalan atau diterimanya amalan. Atau yang kedua, mereka beramal tapi amalan mereka bukan amal soleh atau amal kebaikan. Ya, dan dua-duanya meletihkan. Yang bermaksiat letih, begitu juga orang yang beramal dan mereka berpikir bahwa amalannya saleh, ya, tapi salah, itu juga tidak kalah meletihkannya. Ya, kata Ibnu Katsir, waqad amilat amalan katsiran, mereka sudah beramal banyak. Nasabat fih, mereka berletih-letih di dalamnya. Wasalayat yaumal qiyamah naran hamiyatan. Namun apa yang mereka lakukan itu kemudian memasukkan mereka ke dalam neraka yang hamiyah. Itu yang dikatakan oleh Allah kemudian tasla naran hamiyah. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang menafsirkan makna ayat amilatun nasibatun, itu yang dimaksud adalah an-nasara. Ya, an-nasara. Orang-orang Nasrani ini beramal. Mereka melakukan kebaikan, tapi tidak di atas ilmu, di atas kebodohan. Sehingga mereka yang pantas kemudian disebut dengan golongan yang amilatun nasibah. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa ini mencangkup seluruh manusia yang ketika amalannya salah, ya, meskipun dianggap benar, ini masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang satu ini, ataupun yang melakukan dosa dan kemaksiatan. Wa an Ikrimah was-Suddi, dari Imam Ikrimah dan juga As-Suddi, yang dimaksud dengan amilatun itu fid dunya bil ma'asi, di dunia dia bermaksiat, melakukan kemaksiatan. Nasibatun fin nari bil adzabi wal aghlal, maka kelak di dunia dia akan capek, di akhirat dia akan capek. Selain di dunia dia capek, di akhirat dia akan capek. Finnar, kata beliau, bil adzabi wal aghlal, dia akan diazab dan juga kemudian dibelenggu, diikat. Karena ahlun nar itu selain mereka berada di dalam neraka, tidak bisa kemana-mana, tertutup, tidak ada jalan keluar, tapi mereka kemudian dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar mereka tidak bergerak dari tempat duduk mereka dan merasakan siksa sesempurna mungkin. Ya, kalau nggak diikat bisa kabur tidak? Ya mah, bisa kabur, muter-muter, lari-lari, betul? Maka diikat supaya apa? Supaya azabnya sempurna. Ya, supaya azabnya sempurna. Jadi nggak bisa kemana-mana. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wal Hasan, begitu juga Imam Al Hasan Al Basri, dan juga murid Ibnu Abbas Qatadah Ibnu Di'amah, ketika menjelaskan tasla naran hamiyah, wa kata Allah dalam ayat yang keempat,
bahwa wajah-wajah ini masuk ke dalam neraka yang hamiyah. Makna dari kata hamiyah adalah harratun syadidatul har, api yang panasnya mencapai puncak panasnya. Ya, sebagaimana yang kita tahu dalam Sahih Bukhari, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa api dunia itu satu bagian dari 70 bagian api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi panasnya api di dunia yang paling panas itu cuman 1/70 ya daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak bisa membayangkan memang sepanas apa neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam ayat ini bahwa apinya hamiyah. Apinya adalah api yang panasnya mencapai puncak panas. Terakhir sudah, yang paling puncak. Ya, kalaulah di dunia saja kita tidak sanggup menahannya, ya api yang paling panas di dunia ini, bagaimana kemudian kelak di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tusqa min ainin aniyah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian tusqa min ainin aniyah. Apa artinya Ibu? Kemudian diberikan minum dari sumur yang sangat panas, ainin aniyah, yang airnya intaha harruha wa ghalayanuha, yang sampai puncak panasnya. Ya, jadi kalau air mendidih di dunia itu berapa derajat? 100. Nah, ini lebih dari itu. Gak bisa dibayangkan memang, kecuali oleh orang-orang yang kemudian masuk ke dalam neraka Allah, mereka baru tahu sepanas apa air yang Allah persiapkan untuk mereka. Karena di dalam neraka, karena saking panasnya, mereka itu akan berteriak menjerit, meminta apa? Air. Untuk apa? Minum. Maka sebagai minumannya, Allah mengijabah keinginan mereka. Pengen air dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang Allah berikan itu adalah air yang teramat sangat panas. Yaghli minhal butun, yang membuat perut itu mendidih, yang membuat daging itu kemudian copot dari tulangnya. Itu minumannya. Nasallallahu salamatan afiyah. Ya, semoga Allah selamatkan kita semua. Dan bukan hanya itu, Allah pun kemudian mengatakan walaysa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali dhari'. Ali bin Abi Talhah, seorang tabi'in dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan yang namanya dhari' itu syajarun minna, pohon yang terbuat dari api neraka. Sa'id ibnu Jubair mengatakan ya dimaksud dengan dhari' itu zakum. Zakum itu buah yang ada di dalam neraka. Yang kata Nabi Muhammad SAW, "Law anna qatratan minaz zakum", kalaulah satu tetes yang keluar dari zakum ini, cairan yang keluar dari zakum ini ditumpahkan ke dunia, satu tetes saja, la afsadat alaihim ma'isyatahum, maka akan merusak seluruh makanan yang ada di dunia. Satu tetes saja yang ada di dunia itu hancur oleh satu tetes zakum yang keluar dari zakum. Sedangkan ahlun nar inilah yang jadi makanannya. Ya, Sa'id bin Jubair juga menafsirkan, ada penafsiran lain dari beliau, annaha hijar, wa zakum itu batu. Tapi pendapat kemudian mufassirin yang paling banyak, ya,
Dhari ini adalah satu pohon atau satu jenis tanaman yang namanya shibriq. Namanya shibriq. Ini bisa dicari ya, di Google tuh bisa dicari shibriq. Ya, shibriq. Orang-orang Quraisy, kata Imam Qatadah, menamai shibriq. Ada satu pohon namanya shibriq. Jadi dia pohon yang berduri, pohon yang berduri. Orang Quraisy di musim Rabi, itu di musim semi, mereka menamai pohon ini shibriq. Wa fis saif, kalau masuk musim panas, di mana dia mengering, pohon ini mengering, namanya jadi dhari namanya. Jadi orang Quraisy bilangnya apa? Dhari. Jadi kalau di musim semi namanya shibriq, di musim panas namanya dhari. Kata Ikrimah rahimahullah ta'ala, wa syajaratun data syaukin lati'atin bil ardh. Ini adalah sejenis tanaman atau pohon yang berduri banyak, ya berduri. Lati'atun bil ardh, yang merambat di bumi, di tanah. Ya, qala al-Bukhari, qala Mujahid, ad-dhari nabatun yuqalu lahu shibriq. Imam Bukhari juga mengatakan hal yang sama. Dhari itu adalah satu tanaman yang namanya shibriq. Yusammihi ahli al-Hijaz ad-dhari'a idza yabisa. Dan orang-orang Hijaz, yakni orang-orang Quraisy, Makkah, Madinah dan yang semisalnya, itu menamainya dhari kalau kering. Kalau kering. Wa huwa summun. Ya, apa artinya wa huwa summun? Hah? Yang keras, beracun. Pohon ini beracun. Jadi bayangkan, tanamannya berduri, kemudian beracun. Ini yang jadi makanan orang-orang yang berhak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah dalam lanjutan ayatnya, la yusminu wa la yughni min ju'. Tidak akan bisa membuat tubuh itu gemuk, ataupun tidak akan pernah bisa menghilangkan rasa lapar. Sejatinya pada asalnya ini bukan makan, ya, tidak ada yang bisa mengkonsumsi ini, tapi Allah paksakan ini kepada penghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata sebagai balasan bagi perbuatan mereka ketika di dunia, mengingkari apa yang diinginkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini balasannya. Mereka punya kesempatan, mereka punya waktu, mereka bisa taat sama Allah, tapi mereka memilih sebaliknya. Maka nggak ada yang pantas kemudian menjadi makanan mereka di dalam neraka selain apa? Selain makanan berduri yang hanya akan menyiksa orang yang memakannya dan tidak akan pernah menghilangkan rasa lapar mereka sedikit pun. Dan ini sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La yahsulu bihi maqsud, kata Ibnu Katsir. Tujuan makannya nggak tercapai. Wala yandafi'u bihi mahdhur. Dan tidak bisa dicegah. Tidak bisa dicegah. Ya, nggak bisa dicegah. Karena Allah yang mewajibkan mereka untuk memakan makanan. Anda mau bertanya sama umat sekalian, selain dhari, apalagi makanan penghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala? Zakum, dhari, apa lagi? Ghislin. Apa itu ghislin? Nanah bercampur darah. Terus apa lagi? Sudah? Dalam hadis tentang para peminum khamr, bahwa para peminum khamr itu diberikan tinatul khabal namanya. Tinatul khabal. Tinatul khabal itu usaratu ahlina. Tinatul khabal itu adalah perasan penghuni neraka. Perasan darahnya, nanahnya, keringatnya, dagingnya, semua
dicampurkan ke dalam atau dijadikan satu makanan atau minuman bagi para peminum khamar di dunia, orang-orang yang minum khamar di dunia. Sebagian ahli tafsir mengatakan tinatul khabal itu adalah mohon maaf cairan busuk bernanah darah yang keluar dari kemaluan para penzina wanita. Itu yang jadi minumannya orang-orang yang minum khamar ketika di dunia. Dan makanan-makanan buruk yang lainnya. Makanya kalau ada yang masih tertarik masuk neraka itu aneh. Ya, ada nggak yang tertarik masuk neraka? Ibu-ibu ada nggak? Enggak, ada nggak manusia yang tertarik masuk neraka? Ada. Kenapa? Kenapa tertarik? Coba, apa jawabannya Ibu? Hah? Ya. Kenapa Ibu? Bingung jawabnya nih Ibu. Apa bukti seseorang itu tertarik masuk neraka? Apa coba? Hah? Dia tidak pernah berhenti dari kemaksiatan dan tidak bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri manusia-manusia yang lebih tertarik kepada neraka Allah dibandingkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di zaman kita sekarang ini ada ahlul maksiyah yang sampai mengatakan saya nggak ada masalah masuk neraka, karena di dalam neraka itu saya akan berjumpa dengan siapa? Dengan idolanya. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Lihat ibu-ibu, bagaimana dosa bisa membuat orang seperti itu. Lihat bagaimana kemaksiatan jika tidak dihentikan maka akan merubah hati dan jiwa seseorang, sehingga dia tidak lagi takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan pernah istiqomah di atas kemaksiatan. Jangan pernah, karena itu akibatnya. Itu akibatnya. Dan ini kalimat seperti ini adalah kalimat kekufuran. Ini kalimat kufrin. Ya, di mana dia menantang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tidak takutnya dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan setelah menceritakan sekilas tentang mereka-mereka atau apa yang akan terjadi kepada mereka di dalam neraka Allah, para ahlun nar, maka Allah kemudian berpindah menceritakan tentang mereka-mereka yang diridhai oleh Allah dari kalangan ahlul jannah. Lihat perbedaannya ibu-ibu. Kata Allah, wujuhu yawma idzin na'imah. Wajah-wajah mereka yakni ahlul jannah pada hari itu na'imah. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, walamma dzakara halal ashqiya athna bi dzikri aw thanna bi dzikri su'ada. Setelah Allah menyebutkan keadaan mereka-mereka yang sengsara di dalam neraka, Allah kemudian menyebutkan keadaan mereka-mereka yang berbahagia dengan mengatakan wujuhu yauma idzin ay yaumal qiyamah. Wajah-wajah mereka hari itu yakni hari kiamat na'imah. Artinya kata Ibnu Katsir, yu'rafun na'im fiha. Kita bisa melihat kenikmatan terpancar pada wajah mereka. Mereka itu berbahagia. Wa inna ma hasala laha dzalika bi sa'iha. Mereka bisa mendapat kenikmatan itu karena amalan dan perjuangan mereka. Mereka berbahagia karena apa? Kenapa ibu-ibu? Karena amal soleh yang mereka kerjakan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan setelahnya lisa'iha radiyah. Artinya adalah amalan mereka, perbuatan mereka itu diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad radiyat amaluha.
Aurudiyat amaluha, amalannya diridhai sama Allah. Karena amal yang dikerjakan adalah amal saleh. Dan itulah yang membuat mereka berbahagia. Fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi. Pertanyaannya sekarang, Ibu sekalian rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan dalam satu hadis riwayat Imam Muslim atau yang lainnya, bahwa di surga itu ada berapa tingkatan? 100. Inna fil jannati mi'atu darajah, kata Nabi Muhammad SAW. Di surga itu ada 100 tingkatan. Ya, ma baina darajatain, antara dua tingkat itu khamsumi'ati sanah, 500 tahun jaraknya. Berapa? 500 tahun. Pintunya ada berapa? 7, betul? Betul? 7. Ibu-ibu, silakan lihat Google dulu, Ibu. 7. Betul atau salah? Salah. Yang benar berapa? 8. Yang 7 apa? Neraka. Betul. Pintu neraka ada 7, pintu surga ada 8. Baik. 8 pintu itu adalah 8 pintu yang mengantarkan penghuni-penghuni surga Allah ke tingkatan mereka masing-masing. Jadi ahlu jannah tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga sampai ke 100 masuk dari pintu yang sama. Iya, masuk dari pintu yang sama. Baik, sampai di situ dulu. Ana mau tanya. Ya. Pintu yang paling tengah itu pintu apa? Itu aja satu pertanyaan. Pintu yang paling tengah. Jadi berjejer, pintu itu kan berjejer. Ya. Nah, pintu yang paling tengah, saya gambarkan dulu. Pintu surga itu satu daun pintunya itu jaraknya antara Busra itu di Syam, ke San'a. Itu satu daun pintu lebarnya. Nah, setiap pintu itu ada 2 daun pintu. Nah, Busra ke San'a ini jaraknya sekitar 9.000 km atau berapa? Satu daun pintu itu. Ya. Nah, ada 8 pintunya. Jadi nggak akan berdesak-desakan insya Allah. Nah, saya tanya, pintu yang tengah pintu apa? Birrul walidain. Dan yang paling mulia adalah yang masuk dari pintu itu. Ya, dicatat tuh di catatannya. Dan ketika orang tua meninggal, maka seorang anak tidak akan bisa masuk dari pintu itu. Dan dia gagal, misalkan tidak berbakti, misalkan contohnya, maka dia nggak bisa masuk dari situ. Ya, makanya kita harus hati-hati dengan orang tua. Kita lanjutkan dulu, Ibu. Jaraknya antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain 500 tahun. Nah, tingkat yang paling baik disebut Firdausul A'la. Yang paling rendah ada namanya nggak? Nggak ada. Tapi ada penghuni khususnya. Siapa penghuni khususnya? Orang yang paling akhir masuk, paling terakhir keluar dari neraka. Kan suka ada tuh yang ngomong, kalau saya mah di surga terserahlah, di emperannya paling bawah terserah, nggak ada masalah. Yang paling bawah hanya khusus orang-orang yang terakhir masuk dan terakhir keluar dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghuninya khusus juga, namanya Jahannamiyun. Di dahi mereka ada bekas gosong. Meskipun sudah jadi ahlul jannah, ada bekas apa? Gosongnya. Sebagai tanda bahwa mereka lama sekali di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya Jahannami. Makanya Nabi dalam hadis Tirmidzi mengatakan, kalau minta sama Allah, atau hadis Muslim mengatakan, kalau minta sama Allah, fas'aluhul firdausal a'la. Kalau minta surga, minta apa? Firdaus. Coba Anda mau tanya, doanya gimana? Doanya gimana, Ibu?
Mungkin bisa dijawab Ibu. Gampang doanya, Allahumma inni as'aluka jannatal firdausal a'la. Atau anak ajarkan doanya Abdullah ibnu Mas'ud yang kata Nabi, doanya ini adalah doa yang mustajab. Jadi Nabi pernah dengar. Dalam satu riwayat disebutkan Nabi mendengar Abdullah bin Mas'ud itu di dalam sholatnya berdoa, terdengar sama Nabi. Doanya ini kata Nabi diulang 3 kali, wajabat, wajabat, wajabat. Kata Nabi, wajib dapat, wajib dapat, wajib dapat. Maksudnya ini pasti dapat apa yang dia mintakan. Ya. Doanya seperti ini Ibu. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu Coba diulang dulu yang duanya. Allahumma imanan la yartad wa na'iman. Kemudian beliau mengatakan wa as'aluka murafaqata nabiyyika sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jannah, fi a'lal jannah. Artinya, ya Allah, aku meminta kepadamu iman yang tidak ada kemurtadan di dalamnya. Artinya yang tidak akan pernah murtad. Iman yang membuat dia tidak pernah murtad, tidak pernah keluar dari Islam. Wa na'iman la yanfad, dan kenikmatan yang tidak akan pernah habis. Maksudnya di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dan ini yang menjadi salah satu wasilah cara untuk bisa mendapatkan firdaus. Dan aku meminta bisa menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jannah, di surga yang paling tinggi. Surga yang paling tinggi apa? Firdausul a'la. Dan bukan hanya saja di Firdaus, tapi menemani bersama dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini doanya para sahabat itu, ini salah satunya. Kita tahu bagaimana begitu mereka lebih mementingkan akhirat di atas apa? Dunia. Yang penting buat mereka cuma itu. Iman di dunia dan di akhirat masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan Ibu sekalian rahmatullah. Kata Allah kemudian dalam ayat yang ke-11, la tasma'u fiha laghiyah, bahwa di surga itu tidak terdengar, kata Imam Ibnu Katsir, la tasma'u fil jannati allati hum fiha kalimatu laghwin. Ya, di dalam surga tidak terdengar kalimat-kalimat sia-sia yang enggak ada gunanya. Ya, kalimat yang enggak bermanfaat itu enggak ada. Karena orang di surga itu kemudian akan disibukkan hanya dengan mengingat, menyebut-nyebut kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, memuji Allah dan yang semisalnya. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Maryam mengatakan, kata Imam Ibnu Katsir, la yasma'una fiha lahwan
illa salama. Di dalamnya mereka nggak akan mendengar kalimat sia-sia, kecuali hanya salam saja yang terdengar. Ya, kalimat salam, kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang indah di antara penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, dalam surat Tur ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la laghwun fiha wala ta'thim, enggak ada kesia-siaan yang terdengar dan pun tidak ada dosa yang terdengar. Jadi enggak ada ucapan-ucapan keji, ucapan caci maki, menyakiti perasaan, enggak ada. Jadi kalau yang di dunia merasa tersakiti terus oleh orang lain, ingat, nanti kalau kita bersabar, nanti di surga itu kita nggak akan pernah dengar kalimat apapun yang seperti itu selamanya. Jadi di dunia nikmati saja sudah. Dicaci, dimaki, dihina, digibahi, terus diapakan lagi? Dia apa? Direndahkan, dibully, terus apa lagi? Ibu-ibu, udahlah pokoknya kita paham ya, kalimat-kalimat yang pokoknya luar biasa menyakitkan. Di surga nggak ada. Makanya bagaimana cara menghadapi hal-hal seperti ini di dunia? Sabar. Dengan sabar masuk surga, di surga istirahat selamanya dari seluruh perkara yang menyakitkan. Sudah. Dunia paling banter 60 tahun 70 udah selesai. Tamat riwayat, sudah selesai. Sisanya di surga itu kalau kita melewati ujian-ujian ini dengan benar. Cuma tinggal gitu aja ibu-ibu, sabar aja. Ya, jangan menghancurkan kesempatan masuk jannah yang kata Allah di dalamnya tidak terdengar kesia-siaan, tidak terdengar perbuatan dosa, cacian, makian atau yang semisalnya, nggak ada. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Waqiah, ini hafal semua insyaallah suratnya ibu-ibu biasanya. Ini pasangannya surat apa? Waqiah itu biasanya. Al-Kahfi, itu apa lagi? Yasin, biasanya dibacanya bareng-bareng tuh. Yasin, Al-Waqiah, Al-Mulk dan seterusnya. Ya. Sampai hafal. Kenapa hafal? Karena sering diulang. Ya, kalau sering diulang Quran itu kita hafal insyaallah. Ya, jadi kalau yang merasa sulit menghafal khusus, ulang-ulang aja, terus, ulang terus aja, terus ulang. Insya Allah kita akan hafal, insya Allah ta'ala. Dalam surat Al-Waqiah 25-26, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Penghuni surga itu nggak mendengar kesia-siaan di dalam surga, nggak mendengar kalimat-kalimat dosa di dalamnya, illa qilan salaman salam. Yang terdengar hanya ucapan-ucapan salam, ucapan-ucapan kebaikan. Ya, dan dalam hadis disebutkan mereka itu sibuk berbicara, membicarakan kenikmatan yang diberikan sama Allah dan kisah perjuangan mereka ketika di dunia. Wah, dulu ya kita tahajud, alhamdulillah ini balasannya dari Allah. Dulu sabar, ini balasannya dari Allah, dan seterusnya. Jadi nggak akan ngomongin siapapun nanti di surga. Ya, ibu-ibu betul? Ibu-ibu betul. Akan ngomongin teman kajian atau tidak? Tidak. Ngomongin suami tidak? Tidak. Yang suami ngomongin istri tidak? Tidak. Semuanya hanya membicarakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya kita harus masuk surga. Harus nggak? Harus. Wajib. Gimana caranya? Apa? Gimana caranya? Coba sebutkan kiat-kiat masuk surga. Iman, amal soleh, sudah itu aja kiatnya. Kan bertakwa Ustaz. Iya, kesempurnaan iman itu namanya takwa. Kalau orang menggabungkan iman dan amal soleh, itu sama dengan apa? Takwa. Udah gitu aja. Ya, sibuklah menjadi orang seperti itu. Maka kita insya Allah masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah kemudian, di surga itu fiha ainun jariyah.
Di surga itu ada ain, mata air yang jari, yang mengalir. Ya, dan Imam Ibnu Katsir mengatakan hadhihi nakiratun fi siyaqil itsbat. Kata ainun jariyah itu kalau dalam bahasa Arab bentuk katanya nakirah, tapi sighahnya itsbat atau penetapan, bukan penafian. Maka yang dimaksud ketika Allah mengatakan ainun jariyah, itu bukan hanya satu mata air, tapi kata Imam Ibnu Katsir, fiha uyunun jariyat, ada mata air yang mengalir semuanya, banyak, bukan hanya satu. Ya, yang kemudian menjadi sungai-sungai surga, mengalir, alirannya itu jadi sungai dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam satu hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari sahabat Abu Hurairah, ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan anharul jannah tafjuru min tahti tilal au min tahti jibalil misk. Wa sungai-sungai surga itu keluar memancar dari bawah gunung-gunung misik. Jadi ada gunung-gunung nanti di surga yang terbuat dari misik, dan sungai-sungai ini mengalir keluar dari dalamnya. Dalam riwayat yang lain, sungai-sungai surga itu yang kemudian berakhir di telaga Al-Kautsar itu dalam riwayat yang lain disebutkan itu keluar dari bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Karena bawahnya arasy Allah itu apa? Air, arasy, dan Allah bersemayam di atasnya. Ya, kita nggak bisa bayangin ibu-ibu kecuali kita masuk, makanya masuk surga. Dan sibuklah untuk menjadi penghuni surga Allah. Sudahlah, buang aktivitas yang tidak bermanfaat. Jadilah para pengejar surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Fiha sururun marfu'ah. Di dalamnya ada surur. Apa itu surur? Surur itu sarir. Sarir itu apa? Ranjang. Ada ranjang banyak. Sururun marfu'ah. Ada ranjang-ranjang yang tinggi. Aliyah, tinggi. Naimah. Naimah itu artinya enak, nikmat. Kathiratul furush, banyak kasurnya. Murtafi'atus samak, tebal-tebal kasurnya. Dan lebih dari itu, di setiap kasurnya itu atau di setiap ranjangnya itu ada al-hur al-in, ada para bidadari. Ada siapa ibu? Bidadari. Bagi kaum lelaki ini jadi istri mereka, bagi kaum wanita ini jadi teman mereka, jadi pembantu mereka, para bidadari itu. Ya. Dan satu hal, di surga tidak ada apa ibu-ibu? Tidak ada giroh. Apa itu giroh? Tidak ada kecemburuan. Jadi sudah dicabut sama Allah sebelum masuk surga. Sebelum masuk surga dicabut. Kalau di dunia wajib ada giroh. Wajib. Cemburu itu wajib. Maksudnya cemburu yang wajib itu adalah kepada seluruh perkara maksiat. Benci sama kemaksiatan yang dilakukan pasangannya, dilakukan anak perempuannya, anak laki-laki, dan seterusnya. Ya, tapi di surga nggak ada lagi kecemburuan. Kenapa? Karena di surga orang bebas melakukan apapun yang diinginkan. Ya, dan tidak ada kecemburuan. Bukan hanya itu, wa akwabun maudu'ah. Di surga pun ada akwab, ada gelas-gelas, ada wadah-wadah air untuk minum. Kata Ibnu Katsir, mu'addatun mursadatun liman aradaha min arbabiha, yang sudah dipersiapkan sama Allah khusus bagi mereka-mereka yang ingin minum dari penghuni-penghuni surga. Wa namariqu masfufah. Ya, namarik itu artinya wasaid, kata Ibnu Abbas. Bantal. Jadi kerjaannya penghuni surga itu apa ibu? Rebahan. Kan kalau di dunia itu jangan jadi kaum
Nah, benar. Di dunia betul. Tapi di surga semuanya akan jadi kaum rebahan. Karena nggak ada kerjaan lain selain tidur, menikmati makan, tidur, dan seterusnya. Seluruh perkara-perkara yang nikmat untuk dilakukan oleh seorang hamba Allah, mereka kerjakan di surga. Sampai kapan ibu? Selamanya. Dan tidak ada batas waktunya. Ya, tapi di dunia harus perih dulu. Jangan jadi kaum rebahan, jangan jadi pemalas, jangan jadi orang yang menyia-nyiakan waktu untuk beramal saleh. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Wa zarabiyu mabthutsah. Dan di dalam surga juga ada zarabi. Apa itu zarabi? Permadani. Ibu-ibu, kalau permadani itu yang paling bagus permadani mana? Katanya Turki, katanya. Wallahu a'lam, ya. Turki. Kenapa suka permadani Turki? Halus, tebal, empuk, ya. Turki itu dunia, ya. Maka bagaimana kemudian dengan zarabiyu, dengan karpet-karpet permadani surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Abbas mengatakan zarabi itu adalah karpet. Begitu juga Imam Ad-Dhahhak dan yang lainnya. Mabthutsah, dan yang dimaksud sama Allah mabthutsah itu ada di mana-mana. Untuk siapapun yang pengen duduk di atasnya, bebas, silahkan pilih. Mau permadani yang manapun. Jadi selonjoran, duduk-dudukan, makan. Sudah makan terus, dan selesai-selesai tidak buang air. Nggak ada buang air. Atau buang airnya, kata Nabi, itu melalui apa? Keringat. Dan keringatnya bau misik. Jadi subhanallah, ya. Di dunia makan terus nggak sanggup. Kalau makan terus sakit perut, betul tidak? Iya. Nanti di sorga sudah, di dunia makannya yang normal aja. Ya, jangan melampaui batas. Nanti di akhirat silahkan makan sesukanya. Kalau masuk surga. Masya Allah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Mudah-mudahan kita masuk surga semuanya, insyaallah, ibu. Ya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan begini. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat kepada unta bagaimana dia diciptakan oleh Allah? Imam Ibnu Katsir mengatakan, yaqulu ta'ala amiran ibadahu bin nadhari fi makhluqatihi ad-dalatu ala qudratihi wa 'azamatihi. Allah itu memerintahkan kita hamba-hambanya untuk melihat kepada ciptaan-ciptaan Allah, memperhatikan ciptaan Allah, ad-dallah ala qudratihi, yang menunjukkan kemampuan Allah, wa 'azamatihi, dan keagungan Allah. Yang pertama yang suruh dilihat adalah unta. Kata Ibnu Katsir, fa innaha khalqun ajib. Unta itu makhluk yang sangat menakjubkan. Wa tarkibuha gharib, dan susunan tubuhnya itu, anatominya itu aneh. Maksudnya tidak seperti makhluk yang lain. Fa innaha fi ghayatil quwwati wasyiddah. Unta itu berada pada kondisi kekuatannya puncak dan sangat kuat unta itu. Ya, wa hiya ma'a dzalika talinu lil hamlis tsaqil wa tanqadu lil qa'idid dha'if. Meskipun dia sangat kuat, dan untuk informasi, unta itu juga adalah hewan yang sangat sombong. Tapi Allah kemudian tundukkan dia, lunakkan dia untuk mau dan rela mengangkat beban-beban berat, dan mau menuruti penunggang. Qaid itu artinya penunggang, pengendara, pengendali yang dhaif, yang lemah, yang jelas jauh lemah dari mereka, dari dirinya.
wa tu'kal, dia bisa dimakan, wa yuntafa'u biwabariha, bulunya bisa dimanfaatkan, wa yushrabu labanuha, dan susunya bisa diminum. Dan bukan hanya susunya, tapi juga apa? Air kencing. Air kencingnya obat apa? Ini hadisnya sahih, Pak. Hadisnya riwayat Imam Bukhari, bahwa Nabi merintahkan sebagian orang Arab dari satu kabilah namanya Quranah namanya, itu untuk minum ketika mereka mengeluh sakit perut. Suruh minum apa? Air seni unta. Air kencing unta ini halal, tidak najis. Semua hewan yang boleh dimakan dagingnya, air seninya tidak najis. Tapi yang diminum, ini jangan sampai nanti berijtihad, seni kambing diminum, air seni sapi diminum, jangan. Yang ada fadilahnya cuma apa? Unta. Itu pun yang terbaik adalah dicampur dengan air susunya, biar aman. Maksudnya biar aman itu karena efeknya jadi tidak terlalu merepotkan. Karena efek minum air kencing unta itu apa? Diare. Ya, tapi setelah diarenya badan enak sekali. Ya, detox. Ya, dan kalau nanti ada wisata minum air seni unta misalkan, ya, itu jangan diminum di tempat. Iya, minumnya kalau sudah sampai hotel. Kenapa? Karena langsung cespleng, top chair langsung. Diarenya di tempat. Iya, dalam waktu hitungan menit gitu. Dan itu nasihat dari para penggembala unta. Jadi nasihati begitu, jangan minum sini kata dia. Nanti di di hotel aja, biar langsung, jadi enak ke kamar mandinya. Baik. Belum lagi satu-satunya hewan yang bisa berjalan di padang pasir cuma apa? Unta. Nggak ada lagi. Ya, makanya di Australia tuh banyak unta karena orang-orang Inggris nggak sanggup lewat padang pasirnya, pakai mobil hancur semua. Makanya mereka bawa unta. Ya. Dan kelebihan-kelebihan yang lainnya. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa nabahu bidzalika li'anna al-Arab ghalibu dawabihim kanat al-ibil. Hamba-hamba Allah, khususnya orang-orang Arab, itu diingatkan dengan unta karena kebanyakan kendaraan mereka, umumnya kendaraan mereka adalah unta. Wa kana Shuraih al-Qadi, salah seorang tabi'in namanya Shuraih al-Qadi, yaqul, beliau mengatakan, ukhruju bina hatta nandura ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Ayo kita keluar melihat unta untuk menyaksikan bagaimana Allah menciptakan diri, sifat-sifatnya seperti apa, untuk menambah keimanan kepada Allah. Dan juga kita lihat langit bagaimana dia ditinggikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah berikan jarak yang jauh antara dirinya dengan bumi. Hadzal raf'ul azim. Ini adalah makhluk Allah yang sangat agung. Langit itu makhluk Allah yang sangat agung, yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah perintahkan kita untuk memikirkan itu. Jadi ketika lihat ke langit itu bukan lihat awan, lihat burung saja. Biasanya lihat apa lagi Bu kalau ke langit itu? Bintang kalau malam ya. Terus apa lagi? Atau jarang lihat langit? Udah lama. Ya, kalau masih kecil kita lihat langit, pesawat lewat gitu, terus sudah. Ya, tapi itu diperintahkan dalam Islam. Dan Allah mengingatkan berkali-kali dalam Al-Quran. Seperti dalam surat Qaf misalnya, ayat yang ke-6, kata Ibnu Katsir, afalam yanzuru ila samai fawqahum, tidakkah mereka melihat ke langit yang ada di atas kepala mereka, kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj, bagaimana kami membangunnya dan kami perindah langit itu dengan bintang-bintang. Dan kemudian apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa laha min furuj, tidak ada kekurangan, tidak ada celah
di langit itu, gak ada kekurangan. Ya, dan ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara perkara yang memperkuat iman itu adalah dengan melihat makhluk-makhluk Allah. Bagaimana Allah penciptanya yang menciptakan makhluk-makhluk itu begitu sempurna, begitu kuat, begitu indah. Maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segalanya. Ya, mudah-mudahan Allah tambahkan keimanan kepada kita semuanya. Begitu juga Allah mengatakan wa ilal jibali kaifa nusibat. Tidakkah mereka melihat kepada gunung bagaimana Allah tancapkan? Ju'ilat mansubatan qa'imatan thabitatan rasiyatan. Allah jadikan tertancap, berdiri, tegak. Ya, rasiyah, dia menancap dalam. Dan rosi itu artinya sesuatu yang menancap dan menjaga yang ditancapnya agar tidak kemana-mana. Itu rosiyah. Pasak, ya, seperti pasak. Li'alla tamidal ardu bi ahliha, agar bumi itu kemudian tidak apa ibu? Tidak bergeser, ya, tidak menggoncangkan penghuni yang ada di atasnya. Wa ja'ala fiha ma ja'ala minal manafi' wal ma'adin. Dan Allah jadikan di gunung itu manfaat-manfaat dan isi-isi yang ada di dalamnya dari benda-benda bumi, dari mineral atau yang semisalnya, besi atau yang semisalnya. Ini namanya ma'adin. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan tidakkah mereka melihat kepada bumi bagaimana Allah bentangkan, Allah ratakan, Allah jadikan daratan lurus, ya, ada bentangan-bentangan yang bisa ditinggali, bisa dijadikan rumah atau yang semisalnya. Itu semua Allah yang menetapkan, menciptakan dan membuatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang Badui zaman dulu, ya, menjadikan perkara-perkara ini sebagai dalil adanya Allah dan kemudian dia beriman kepada Allah. Ini dalam kisah, di situ disebutkan dalam hadis, karena persingkat saja. Ya, diriwayatkan Imam Bukhari, diriwayatkan Imam Muslim atau yang lainnya, ya, Bukhari atau Tirmidzi dan Nasa'i, di mana ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW. Perhatikan ibu-ibu, ya. Anas bin Malik itu mengatakan bahwa para sahabat Nabi nuhina an nas'ala Rasulullah SAW an syai'. Kami ini dilarang untuk bertanya kepada Rasul. Maksudnya dilarang banyak bertanya sama Rasul. Jadi para sahabat itu nggak banyak nanya sama Nabi Muhammad SAW. Nah, yang paling disenangi para sahabat kemudian datang Arab Badui nanya. Karena orang Arab Badui itu nggak punya etika sama sekali. Tapi pertanyaannya suka menarik. Jadi Arab Badui itu orang-orang pedalaman, dan tipikal orang pedalaman itu polos, apa adanya, sesukanya. Ya, nah, Anas itu suka kalau ada Arab Badui, atau para sahabat itu suka nanya. Nah, suatu ketika ada Arab Badui yang datang, dan kemudian ketika sedang berkumpul sahabat dengan Rasulullah SAW, laki-laki ini mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad. Jadi bukan wahai Nabi, tidak. Wahai Muhammad, innahu atana rasuluka, kami sudah didatangi sama utusanmu. Wa za'ama lana annaka taz'amu anna Allah arsalak. Dia meyakini, mengajari kami, dia meyakini bahwa Allah mengutusmu. Maka kata Rasul, shadaq, utusanku itu benar, jujur. Maka langsung laki-laki ini mengatakan, faman khalaqas sama, siapa yang menciptakan langit? Allah. Kata Nabi Muhammad SAW. Faman khalaqal arda, siapa yang menciptakan bumi? Nabi kembali mengatakan, Allah. Badui ini mengatakan, faman nasaba hadhil jibal wa ja'ala fiha ma ja'al, siapa yang menciptakan gunung-gunung ini dan menjadikan di dalamnya apa yang ada dari pepohonan atau yang semisalnya?
Allah, kata Rasulullah SAW. Faman khalaqal arda, faman khalaqas sama, afwan. Kata laki-laki ini kemudian fabilladzi khalaqas sama. Kemudian dia bersumpah demi zat yang menciptakan langit wal arda dan bumi, wa nasaba hadhil jibal, dan menancapkan gunung-gunung ini di atas permukaan bumi. Allahu arsalaka, apakah betul-betul Allah yang mengutusmu? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan na'am. Dan dilanjutkan dengan pertanyaan yang lain, bahwa kata Arab Badui ini, utusanmu mengajari kami bahwa wajib kami sholat 5 waktu. Anna alaina khamsu salawat fi yaumina wa lailatina. Siang dan malam kami wajib sholat 5 kali. Maka Rasul mengatakan shadaq. Fabilladzi arsalaka, demi zat yang mengutusmu. Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang memerintahkan ini kepadamu, yakni memerintahkan sholat kepadamu? Kata Nabi, na'am. Dan Arab Badui ini kemudian menyebutkan zakat, ya, kemudian menyebutkan haji, dan Nabi menjawab dengan jawaban yang sama. Kemudian pergi. Si Arab Badui ini tanpa basa-basi kemudian pergi. Dalam hadis, dalam riwayat yang lain disebutkan, di akhir ini sebelum pergi, dia mengatakan wallazi ba'atsaka bil haqq la azidu 'alaihinna wa la anqusu minhunna syai'an. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, saya akan kerjakan apa yang diajarkan utusanmu itu, tapi saya nggak akan menambahnya dengan amalan apapun. Jadi cuma apa? Sholat, zakat, puasa, haji. Sudah, itu aja. Maka kata Nabi Muhammad SAW, in sadaqa la yadkhulunnal jannah. Kalau dia benar, la yadkhulannal jannah, dia pasti masuk surga. Kalau dia jujur bilang kayak gitu, nggak ada sholat sunnah, nggak ada tahajud, nggak ada duha, nggak ada rawatib, nggak ada apapun, hanya rukun Islam, kata Nabi, dia masuk surga. Jadi bagi mereka yang mengatakan masuk surga itu sulit, maka itu dipastikan dia tidak faham apa itu Islam. Ya, karena Islam menggambarkan bahwa masuk surga itu gampang. Tinggal apa? Mengerjakan rukun, selesai. Rukun Islam pun kalau tidak memenuhi syarat seperti zakat ataupun haji tidak perlu selesai. Berarti tinggal apa? Puasa, masuk surga. Ya, puasa, sholat, masuk surga. Benar nggak ini, Ibu? Bu? Wah, ibu-ibu menghilang semua. Hanya puasa dan sholat seseorang bisa masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dengan orang-orang yang sibuk beramal soleh, kajian iya, sholat iya, puasa iya, zakat iya, haji iya, nolong orang iya, berinfak terus iya, terus apa lagi? Ngasih makan orang iya, silaturahmi iya, birrul walidain iya. Maka niscaya ini akan menjadi jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, Anda punya pertanyaan terakhir. Siapa Arab Badui yang bertanya kepada Rasulullah SAW? Namanya siapa? Ada yang tahu tidak? Itu di bukunya ada, ibu-ibu. Nah, betul. Terus tulis di situ, yang ada bukunya tulis
namanya Dhimam bin Tha'labah akhu Bani Sa'ad bin Abi Bakar, yang berasal dari kabilah Bani Sa'ad bin Bakar, ya, namanya Dhimam ibnu Tha'labah. Dhimam ibnu Tha'labah yang dipastikan oleh Nabi kalau jujur dengan ucapannya dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Sampai di sini perjumpaan kita, Ibu sekalian rahmatillah Allah. Silakan sisa waktu jika ada Anda persilahkan untuk bertanya. Tafadhol. Oh. Ya, silakan Ibu. Sedang merumuskan pertanyaan apa? Dikeraskan. Yang terdengar oleh anak, pertanyaannya adalah kalau kita akan sholat berjamaah, ya, itu di satu tempat ini nggak terdengar semuanya. Terus apakah kita yang maju jadi imam atau nunggu orang yang mukim, ya? Itu begitu Bu, atau ini di perjalanan atau gimana? Oh, di lingkungan rumah. Jadi kalau sholat berjamaah ini, Ibu sekalian rahmatullah, kalau dilakukan misalkan di masjid, itu menantikan imam setempat atau imam rawatib. Jika kita tahu bahwa di masjid itu ada imamnya. Nah, kalau kemudian imam-imam itu tidak ada, maka yang berhak menjadi imam itu adalah orang yang diwasiatkan, maksudnya dititipi pesan atau diamanahi oleh imam yang biasanya jadi imam. Kalau tidak ada juga, maka siapapun berhak jadi imam, tapi syaratnya sebisa mungkin itu adalah seperti syarat imam pada umumnya, yang paling baik bacaannya, yang paling tahu agama Allah, ya, yang paling lebih dulu hijrah atau yang semisalnya. Jadi persyaratan itu dilihat. Nah, kalau di tempat-tempat tertentu yang sama sekali tidak ada imamnya, seperti di tempat perbelanjaan atau di masjid-masjid di rest area misalkan atau yang semisalnya, maka ini siapa saja berhak, insya Allah ta'ala tidak ada masalah. Tapi catatannya yang perlu diingat oleh semuanya, jangan sampai di dalam satu masjid ada beberapa jamaah. Jadi kalau kita sudah lihat ada yang berjamaah, kita ikut sama mereka. Caranya gitu. Karena ini terlarang, nggak boleh. Jadi dalam satu masjid berjamaah beda-beda itu nggak boleh. Tapi yang harusnya dilakukan kalau sudah ada jamaah, ikuti dulu yang itu. Baru kalau sudah selesai bikin jamaah yang lainnya. Mudah-mudahan jelas Bu, ya. Mudah-mudahan pertanyaannya terjawab insya Allah ta'ala. Nah, silakan. Ustaz, maaf kita sebelumnya di rumah Ustaz, seperti kajian ini kita mau mengadakan sholat jamaah, itu gimana baiknya Ustaz? Nah, kita mau mengajukan diri menjadi imam atau ada yang memang iya, dengan sukarela menjadi imam? Baik. Itu ada aturannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada aturannya. Bahwa seseorang itu tidak boleh jadi imam illa ala takrimati ahli baitihi, kecuali dengan izin pemilik rumahnya.
Nah, yang paling berhak jadi imam sebetulnya adalah pemilik rumah atau pemilik tempat atau orang daerah setempat atau yang semisalnya. Jadi kalau misalkan nih, misal di rumah ini misalkan, ya tuan rumahnya yang berhak jadi imam. Kecuali tuan rumahnya yang kemudian mempersilahkan siapa yang mau jadi imam. Nah, tinggal ibu-ibu bersepakat mau siapa yang jadi imam. Ya Bu ya? Bu? Ya. Di rumah sendiri kan? Ya di rumah sendiri ya kita yang berhak jadi imam. Pemilik rumah. Misalkan kalau ibu anaknya perempuan semua, ya ibunya. Ibunya yang jadi imam. Kalau ada bapak, ya bapaknya yang jadi imam. Kecuali bapaknya, misalkan ada anak laki-lakinya, ya kamu aja nak jadi imam. Dengan izinnya dia, dengan perintahnya dia. Jadi harus seperintah atau seizin pemilik rumah atau orang-orang yang merupakan penduduk asli di tempat tersebut. Makanya di masjid itu begitu. Tunggu dulu imamnya, orang setempat ada apa enggak. Kalau enggak ada, ya silahkan menunjuk salah seorang di antara makmum ini jadi imam. Begitu caranya yang diajarkan dalam Islam. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Sambil nunggu yang nanya, ana izin bertanya. Apa artinya al-ghasyiyah? Hari pembalasan. Kalau diterjemahnya salah kalau hari pembalasan. Makna hari ghasyiyah itu adalah hari kiamat, di mana kehancurannya, kerusakannya meliputi semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Itu disebut ghasyiyah itu begitu. Ya, itu makna yang benarnya itu. Terus ana lanjutkan lagi. Kemudian di dalam ayat tadi disebutkan laisa lahu ta'amun illa min dhari. Apa artinya dhari? Tanaman atau pohon yang berduri. Baik. Kalau orang Quraisy menamakan tanamannya apa itu? Shibrik. Kalau di musim apa? Semi. Kalau di musim panas namanya apa? Dhari. Mumtaz. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bahwa orang-orang yang berhak masuk surga itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ya tadi wujuhu yauma idzin na'imah li sa'iha radiyah fi jannatin, di surga yang tinggi. Pertanyaannya, surga yang paling tinggi namanya apa? Wah, ini sepakat, ijma. Ini paling hafal. Surga yang paling rendah tidak ada namanya, tapi khusus Mumtaz. Pintu surga ada 7, betul tidak? Yang betul? Yang paling tengah? Mumtaz, Masya Allah. Masya Allah, ini lulus semua insya Allah. Belum selesai pertanyaannya tapi ya. Pertanyaan berikutnya, sebutkan doanya Abdullah bin Mas'ud yang kata Nabi diijabah. Wajib. Satu orang saja diwakili. Allahumma inni as'aluka imanan wa na'iman, terus murafaqata nabiyika sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jannah. Masya Allah, mudah-mudahan ini bisa diamalkan
Dan nampaknya tidak ada pertanyaan lagi. Insyaallah taala sampai di sini perjumpaan kita insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.